Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai materi kita ke-10, yaitu bagaimana merencanakan penyuluhan pertanian atau peternakan. Sebuah program penyuluhan adalah sebuah pernyataan tertulis yang mengandung 4 elemen. Yang pertama adalah elemen objektif atau sasaran. Elemen ini merupakan sebuah pernyataan di mana seorang penyuluh menyampaikan apa yang akan dia capai dalam sebuah periode waktu tertentu, bisa jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Yang kedua adalah elemen means atau metode, cara penyuluh tersebut mencapai tujuan atau sasaran yang dia canangkan pertama kali. Dan yang ketiga adalah elemen resources atau sumber daya. Bisa merupakan sumber daya manusia ataupun sumber daya alam yang digunakan untuk mencapai sasaran. Yang terakhir adalah work plan atau rencana kerja yang berisi sebuah jadwal di mana mencakup beberapa aktivitas yang secara teknis dijabarkan dalam sebuah schedule tertentu. Ada dua bentuk program penyuluhan yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan program penyuluhan. Yang pertama adalah bentuk planning from below atau biasa disebut dengan bottom up, di mana petani bersama dengan penyuluh membuat sebuah perencanaan untuk membangun pertanian di wilayahnya, kemudian mengajukan proposal kepada pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pejabat atau dinas setempat bisa memberikan bantuan atau support berupa dana ataupun tambahan pengetahuan kepada peternak atau petani di wilayah tersebut. Jadi intinya, planning from below direncanakan oleh masyarakat. Yang kedua adalah planning from above atau biasa disebut dengan top down, di mana seorang penyuluh hanya menyampaikan apa yang sudah menjadi rencana dinas atau rencana Kementerian Pertanian di level nasional. Dengan demikian, dia sudah merencanakan banyak hal secara detail, kemudian tinggal diaplikasikan kepada wilayah tersebut. Nah, yang paling baik adalah menggabungkan kedua perencanaan ini menjadi satu di mana sifatnya partisipatif. Ada perencanaan yang sifatnya dari atas digabungkan dengan kebutuhan masyarakat atau petani di level bawah. Jadi, semua kebutuhan baik dari atas maupun bawah bisa terpenuhi. Program nasional bisa tercapai, tapi kebutuhan dan keinginan masyarakat juga bisa dipenuhi dalam program yang merupakan kombinasi dari kedua bentuk penyuluhan tersebut. Seorang penyuluh yang baik harus bisa mengkombinasikan dua hal ini sehingga tujuan utama dari petani dan tujuan pemerintah bisa sama-sama tercapai. Apa saja yang harus dilakukan seorang penyuluh dalam merencanakan program penyuluhan? Ada 5 tahap yang harus dilakukan seorang penyuluh. Yang pertama, menganalisis situasi wilayah yang menjadi target atau sasaran penyuluhan. Yang kedua, setting objektif atau merumuskan tujuan dari program penyuluhan tersebut. Yang ketiga, seorang penyuluh harus mengidentifikasi aktivitas apa saja yang akan dilakukan dalam program penyuluhan tersebut secara teknis dan terperinci. Dan yang keempat adalah mengimplementasikan atau mengaplikasikan aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan ke daerah sasaran. Dan yang terakhir, seorang penyuluh harus bisa mengevaluasi program tersebut dan bagaimana pencapaiannya dengan dasar analisa, objektif, dan aktivitas yang sudah ditulis sebelumnya. Mari kita pelajari tahap yang pertama, yaitu analisis situasi. Analisis situasi harus dilakukan sebelum program tersebut dilakukan. Ada dua hal yang penting dalam analisis situasi. Yang pertama, seorang penyuluh harus mengetahui masalah-masalah apa yang dihadapi oleh petani atau peternak, serta penyebab-penyebab dari masalah tersebut. Yang kedua, seorang penyuluh harus bisa menyimpulkan apa saja sumber daya yang terdapat di wilayah tersebut.
apakah itu sumber daya manusia atau sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, misalnya finansial, modal sosial, dan lain sebagainya. Analisis situasi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, collecting facts atau mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti empiris tentang wilayah tersebut. Yang kedua, menganalisa facts atau fakta-fakta atau bukti-bukti yang tersedia. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi hambatan di desa tersebut dan juga mengidentifikasi potensi-potensi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimana seorang penyuluh bisa mengoleksi fakta-fakta atau bukti-bukti empiris di wilayah sasarannya? Yang pertama, dia harus mengetahui informasi apa yang perlu dia ketahui. Contohnya, karakteristik masyarakat di daerah tersebut, kondisi sosial budaya, modal sosial, dan sebagainya. Dia juga harus mengetahui sistem pertanian atau peternakan masyarakat, bagaimana kondisi sumber daya alamnya, dan fasilitas apa yang tersedia dalam pembangunan masyarakat tersebut. Nah, untuk apakah informasi itu? Informasi-informasi yang didapatkan digunakan untuk memahami situasi dari masyarakat setempat. Misalnya, bagaimanakah struktur sosialnya, bagaimanakah budayanya, bagaimana tingkat pendidikannya, literasi levelnya, atau beberapa karakteristik lainnya seperti ukuran dari usaha ternak, kemudian bagaimana mereka berkomunikasi, apa sistem kredit yang tersedia, dan bagaimana tingkat kesejahteraan dari petani atau peternak di wilayah tersebut. Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan sumber-sumber data atau fakta? Ada 2 hal yang menjadi sumber utama data dari penyuluh. Yang pertama adalah reports atau laporan-laporan dari penelitian atau survei sebelumnya. Biasanya ada studi-studi terdahulu atau penelitian yang sudah dilakukan dan ini bisa menjadi rujukan bagi seorang penyuluh. Seorang penyuluh juga bisa mendapatkan data dari program-program yang sebelumnya telah dilakukan di daerah tersebut. Sumber yang kedua adalah informasi yang didapatkan langsung dari petani, peternak, dan juga local leaders atau pemimpin-pemimpin lokal, bisa yang sifatnya formal maupun informal. Informasi ini bisa didapatkan dengan cara atau metode mengumpulkan mereka dalam rapat, FGD atau forum group discussion, atau bisa mendatangi responden satu persatu untuk mengumpulkan data yang menjadi survei awal program tersebut. Dalam memperoleh data, seorang penyuluh harus benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh sasaran. Dia juga harus menanyakan hal-hal yang dirasa penting atau belum tersampaikan oleh sasaran. Dalam proses ini, pemahaman dan kemudian kesepahaman antar kedua belah pihak sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan program ini selanjutnya. Dalam mengumpulkan data atau fakta, seorang penyuluh bisa melakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dia bisa bekerja sama dengan peneliti-peneliti profesional, misalnya dari perguruan tinggi, karena mungkin data yang digunakan atau yang dicari ini membutuhkan statistical analysis atau analisis statistik yang cukup rumit, rumus-rumus ekonomi, dan kemudian harus dibahas secara mendetail. Yang kedua, seorang penyuluh bisa melakukan sebuah pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang sederhana, misalnya hanya untuk menemukan data jumlah ternak atau luas lahan atau berapa jumlah anggota keluarga yang harus menjadi tanggungan seorang peternak dan sebagainya. Yang ketiga adalah dengan cara partisipatif, yaitu melibatkan petani peternak dalam pengumpulan data. Misalnya mereka diajak untuk menemukan hal-hal atau fakta-fakta tentang diri mereka sendiri yang kemungkinan mereka juga tidak menyadarinya.
bisa menggunakan daftar-daftar dengan checklist atau kuesioner yang sangat sederhana. Misalnya, kita ingin melihat apa saja sumber daya alam di sekitarnya. Mereka biasanya sudah mengetahui apa saja sumber daya alam yang ada di wilayahnya, tetapi tidak pernah melakukan sebuah survei dan tidak bisa melihat potensi dari sumber daya tersebut. Tahap selanjutnya adalah menganalisa fakta atau data. Telah kita ketahui fakta atau data itu tidak berguna tanpa dianalisa terlebih dahulu. Oleh karena itu, seorang penyuluh ketika mendapatkan data, dia harus mengetahui mengapa hal itu terjadi dan apa penyebabnya. Sebagai contoh, jika data menyatakan bahwa hasil panen tahun ini terus-menerus turun dari tahun-tahun sebelumnya, maka seorang penyuluh harus melihat informasi atau data-data lain yang sudah dikumpulkannya untuk bisa menjelaskan mengapa panen tersebut turun. Misalnya, apakah itu karena hujan tidak sering turun, ataukah kesuburan tanah yang berkurang, ataukah memang bibitnya jelek, atau manajemen usaha taninya yang buruk. Nah, dari sini seorang penyuluh harus bisa memisahkan antara pendapat pribadi atau pendapat orang dengan hasil penelitian. Kadang-kadang ada beberapa informasi yang saling bertentangan antara dua sumber. Dengan demikian, seorang penyuluh harus dengan jelas bisa membedakan mana informasi yang lebih bisa dipercaya dan lebih scientific atau ilmiah sehingga bisa digunakan untuk memecahkan sebuah masalah. Langkah ketiga dalam analisis situasi adalah mengidentifikasi masalah dan potensi di wilayah target. Setelah dua langkah di depan tadi, maka seorang penyuluh bisa menentukan apa saja yang merupakan masalah-masalah utama dan potensi apa yang tersimpan di wilayah tersebut untuk memajukan pertanian dan juga untuk menyelesaikan masalah masyarakatnya. Dan di sini pengetahuan serta pengalaman dari seorang penyuluh sangat dibutuhkan, karena penyuluh dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dengan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Penyuluh bisa mengeluarkan atau memanfaatkan hasil-hasil penelitian atau pelatihan yang telah dia dapatkan sebelumnya. Begitu juga mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang telah dia dapatkan sebelum dia menyuluh di daerah tersebut. Selama proses analisis situasi, seorang penyuluh harus menghindari dua hal. Yang pertama, dia tidak boleh mengandalkan dirinya sendiri untuk menginterpretasikan fakta atau data dan juga untuk mengidentifikasi masalah sendirian. Yang kedua, dia juga tidak boleh mengandalkan masyarakat untuk sepenuhnya menginterpretasikan data atau fakta dan mengidentifikasikan masalah. Nah, hal ini dilakukan secara partisipatif, artinya dalam situation analysis, kedua belah pihak yaitu penyuluh dan petani sama-sama harus bisa memanfaatkan pengalaman dan pengetahuannya untuk meraih full understanding atau pemahaman yang menyeluruh terhadap situasi di wilayah tersebut. Kerjasama antara kedua belah pihak ini dinamakan kerjasama yang partisipatif. Jadi apabila seorang penyuluh tidak melibatkan petani atau peternak di wilayah tersebut, maka bisa jadi dia akan salah memahami atau salah menginterpretasikan fakta dan data, sehingga akhirnya dia hanya menyia-nyiakan waktu dalam proses analisis. Dan apabila analisis ini gagal, maka dia tidak bisa mensupport atau mendukung petani dalam program tersebut. Sebuah proses analisis situasi tidak harus dilakukan setiap tahun, karena biasanya tidak banyak terjadi perubahan dari tahun ke tahun. Akan tetapi apabila terjadi atau akan dilakukan program baru, seorang penyuluh wajib untuk mereview kembali apa atau bagaimana situasi dalam tahun-tahun sebelumnya, sehingga dia bisa melakukan sedikit modifikasi apabila diperlukan. Perumusan tujuan. Apabila situasi telah
dianalisis dan kemudian sudah terdapat keputusan-keputusan tentang perubahan apa yang harus dilakukan di wilayah tersebut, maka seorang penyuluh bisa memberikan beberapa rumusan masalah atau rumusan pertanyaan, yaitu bagaimana masalah lokal itu bisa dipecahkan melalui pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, solusi yang diberikan itu harus clear atau jelas, di mana tujuan yang realistis harus meliputi 3 tahap. Yang pertama, menemukan berbagai macam solusi. Yang kedua adalah menyeleksi solusi-solusi yang akan digunakan. Dan yang ketiga adalah menyatakan tujuan. Dalam menemukan solusi, maka seorang penyuluh harus bisa membedakan 2 hal. Yang pertama, solusi-solusi yang bersifat teknis, dan yang kedua, solusi yang melibatkan perubahan-perubahan kelembagaan atau institusional. Solusi yang bersifat teknis misalnya hal-hal yang melibatkan perbaikan input atau manajemen pertanian atau manajemen peternakan. Sedangkan solusi yang melibatkan perubahan kelembagaan biasanya berkaitan dengan kredit atau sistem pemasaran atau sistem kerjasama partnership antara satu pihak dengan petani. Misalnya kontrak atau kemitraan. Nah, solusi yang kedua yaitu yang meliputi perubahan institusi biasanya memerlukan keterlibatan pihak yang berwenang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, seorang penyuluh harus memberikan solusi-solusi dan menyarankan kepada pihak yang berwenang agar lebih banyak melakukan campur tangan terhadap perubahan tersebut. Nah, dari mana sumber-sumber ide dalam menemukan solusi masalah? Yang pertama, bisa jadi berasal dari pengetahuan teknis si penyuluh, yaitu misalnya dari pendidikan formal maupun pelatihan yang telah dia dapatkan sebelumnya. Yang kedua, bisa jadi dari petani atau peternak serta penyuluh-penyuluh yang telah melakukan hal-hal yang hampir sama atau bisa menyelesaikan masalah yang hampir sama sebelumnya di daerah lain atau di waktu sebelumnya. Nah, yang ketiga, sumber ide bisa dari penelitian-penelitian yang sudah diterapkan, yang sudah diuji, di mana kondisinya hampir sama dengan wilayah yang menjadi target. Sumber yang keempat yaitu prioritas atau arahan level nasional, dan yang kelima adalah bisa jadi sumber ide itu berasal dari proyek-proyek yang memberikan dana terhadap program penyuluhan tersebut. Tahap selanjutnya adalah menyeleksi solusi-solusi yang telah ditawarkan sebelumnya. Dalam menyeleksi beberapa solusi yang sudah ada, maka penyuluh dan petani harus bersama-sama melakukan seleksi berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria pertama yaitu solusi harus acceptable atau bisa diterima oleh petani di daerah tersebut. Yang kedua, solusi harus secara teknis bisa diuji dan dianggap baik oleh peneliti ataupun pengalaman-pengalaman dari yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, solusi harus konsisten dengan kebijakan nasional dan juga kebijakan lokal maupun agen-agen atau lembaga-lembaga yang berada di wilayah tersebut. Kemudian, solusi harus feasible, artinya mungkin dilakukan di dalam kurun waktu dan dengan sumber daya yang tersedia bagi petani juga bagi program penyuluhan. Dan yang terakhir adalah solusi itu harus meliputi atau sesuai dengan kemampuan penyuluh serta job desk dari penyuluh. Dalam prosesnya bisa jadi seorang penyuluh menemukan beberapa masalah yang mungkin tidak
bisa mendapatkan solusi yang acceptable atau bisa diterima, atau solusi yang bisa dilakukan dalam wilayah lokal tersebut. Oleh karena itu, dia harus bisa memikirkan bagaimana caranya untuk meminta bantuan kepada lembaga lain yang memiliki kewenangan lebih tinggi atau memiliki kekuatan yang lebih besar. Misalnya kekuatan dalam melakukan penelitian atau kekuatan sumber daya manusianya, dan juga mungkin kekuatan dana, sehingga bisa ditemukan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang terakhir adalah merumuskan tujuan. Nah, apabila solusi sudah ditemukan, maka sudah waktunya seorang penyuluh merumuskan tujuan berdasarkan prioritas apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Hal ini karena waktu dan sumber daya yang dimiliki seorang penyuluh serta masyarakat itu terbatas. Dalam hal ini, prioritas harus berdasarkan pada keuntungan atau manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat di program tersebut. Jadi, bagaimana caranya agar program tersebut sebanyak mungkin memberikan manfaat dengan waktu dan sumber daya yang terbatas. Rumus ABCD dalam menulis atau merumuskan tujuan adalah rumus yang cukup bermanfaat. A adalah audience, yaitu di sini kita menggambarkan siapa audience atau target dari pembelajaran program penyuluhan. B atau behavior adalah perilaku atau sikap yang kita inginkan dalam pencapaian program penyuluhan tersebut. C atau condition adalah bagaimana kondisi yang ingin dicapai, dan D adalah degree, yaitu derajat kriteria atau standar yang akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja atau performa dari pembelajar, atau bisa kita sebut dengan target. Di sini saya memberikan dua contoh rumusan tujuan yang menggunakan rumus ABCD. Yang pertama, rumusan tujuan mendirikan dua kelompok ternak sapi perah yang akan berbagi peralatan baru dan memasarkan produk mereka secara bersama-sama pada tahun 2016. Rumusan ini tentu lebih baik daripada jika rumusan hanya menyatakan meningkatkan teknik-teknik usaha ternak sapi perah. Nah, contoh yang kedua adalah rumusan masalah yang berikut. Meningkatkan jumlah atau luas lahan yang menggunakan varietas padi yang lebih baik dari 60 menjadi 120 hektar untuk petani Jawa. Nah, ini akan lebih baik daripada jika rumusan masalahnya hanya seperti meningkatkan penggunaan bibit padi yang lebih baik. Jadi Anda bisa membandingkan bahwa rumusan yang menggunakan ABCD ini lebih jelas dan lebih bisa dipahami apa targetnya dan bagaimana kondisi yang akan dicapai nanti setelah program tersebut berakhir. Dengan rumusan tujuan tersebut, maka seorang penyuluh harus bisa mengetahui apa target yang harus dilakukan terlebih dahulu, dan kemudian standar apa yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan dari program. Maka dia bisa membreakdown langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjadi prioritas, dan kemudian langkah-langkah yang sifatnya teknis dan lebih kecil yang kemudian digunakan untuk mengukur keberhasilan program. Langkah-langkah teknis yang disebutkan tadi yang merupakan breakdown dari prioritas program biasanya berisi sebuah schedule atau jadwal program penyuluhan di mana berisi informasi teknis bagi para penyuluh atau para spesialis. Misalnya metode apa yang harus dilakukan, kemudian sumber daya apa yang akan digunakan, dan kemudian mungkin dukungan-dukungan dari lembaga mana yang dibutuhkan oleh penyuluh maupun masyarakat dalam mensukseskan pelaksanaan program penyuluhan tersebut. Tabel ini
merupakan contoh bagaimana seorang penyuluh membuat perencanaan penyuluhan. Yang pertama, seorang penyuluh bisa memutuskan masalah apa yang menjadi prioritas yang harus dipecahkan. Yang kedua, setelah dia menemukan masalah prioritas, dia harus menemukan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, fasilitas dan sebagainya yang tersedia di daerah tersebut. Dari masalah dan potensi, maka seorang penyuluh bisa merumuskan bersama-sama dengan masyarakat setempat alternatif solusi yang harus diberikan untuk memecahkan masalah-masalah prioritas. Nah, dari beberapa alternatif solusi tersebut, secara partisipatif seorang penyuluh bersama masyarakat harus bisa menemukan solusi yang paling tepat. Apabila solusi yang paling tepat ditemukan, yaitu di sini contohnya adalah yang C, maka mereka bisa merumuskan tujuan. Dari tujuan, maka harus ada tujuan yang intermediate, yaitu lebih jelas lagi atau breakdown dari tujuan awal. Tujuan intermediate kemudian di breakdown lagi menjadi rencana kerja yang lebih teknis dan lebih mendetail. Dari rencana kerja tersebut, maka bisa disimpulkan beberapa support atau dukungan yang harus dicari oleh penyuluh dan masyarakat, misalnya dari lembaga lain atau dari instansi-instansi yang berkaitan.